katakan ingin sedang menulis artikel gitu ya. Kan kalau kita menulis artikel seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita menulis nih, ya. Misalkan eh, kanat gitu ya. Kanat Torikoh Torikoh al-Mubasyirah gitu ya. Syirah Torikotun Munasibah gitu ya. Fi Tadris al-Kalam gitu ya misalkan gitu ya. Al-Kalam. Nah, kita kan menulis ini ya yang menyatakan bahwa metode langsung itu merupakan metode yang cocok untuk pembelajaran kalam itu kan kita mengambil dari ahli atau dari buku gitu ya, dari artikel. Ini perkataan siapa kan gitu ya. Nah, ini fungsi Mendeley. Maka kita tinggal masukkan saja nanti ke Mendeley-nya. Sebentar, saya sudah install belum ya? Oke, referensi sebentar. Oke, referensi. Oke, sudah. Di saya kan sudah install ya Mendeley-nya di sini. Begitu. Nah, saya kan sudah menginstal di sini Mendeley ya. Nah, saya buka dulu Mendeley-nya. Sebentar. Oke, saya login dulu sebentar. Oke. Oke. Nah, ini kita misalkan menulis dan ini mengambil dari ahli ya, dari buku, dari artikel, siapapun itu yang terkait dengan metode pembelajaran. Nah, kita tinggal masuk ke Mendeley tadi, kemudian pilih ya siapa apa namanya pengarang atau ahli yang menyatakan pernyataan pernyataan ini. Karena ini berbahasa Arab, kita pilih yang berbahasa Arab gitu ya. Kalau misalkan penulisnya orang Indonesia, berarti dia harus membuat database baru, metadata baru yang diarabkan ya. Oke, saya coba yang ada Arab-Arabnya siapa ya, misalkan di sini. Nah, ini nih ya. Ittihad Hadisah fi Tadris Al-Lughah Arabiyah. Ya, saya ngambil ini. Maka saya tinggal checklist saja ini, gitu ya. Nah, ini berarti kayak biarkan saja ini terkait nanti teknik penulisan ya. Berarti saya ngambil dari Dakhil dan Turki gitu ya, tahun 2026. Oke, ini nih ada masalah. Kenapa? Karena memang apa penulisan campuran tuh seperti ini di Mendeley gitu ya. Atau biar lebih mudah, saya coba yang tidak campuran begini. Nah, inilah ya. Al-Arabiyah Baina Yadaik ya. Pura-puranya ini yang kita rujuk gitu kan. Oke, ini juga sama ya. Karena campuran. Oke, nggak apa-apa biarin. Sementara biarkan saja dulu ya. Nanti ini persoalan yang lain. Nah, jadi seperti itu. Setiap apa namanya pendapat yang kita kutip ini dari siapa pendapat itu diambil gitu ya. Itu satu misalkan ya. Nah, kemudian kita mengatakan lagi apa gitu ya. Saya random aja. Ini juga ambil dari pendapat yang lain. Ya, di sini misalkan nih ada Mutqin, Mu'jam al-Jumu wal Musanna. Klik. Nah, ini kalau Arab semua jadi begini beres ya. Nah, setelah ini selesai, misalkan antum mengutip katakanlah tiga dulu ya. Ini juga ya nih yang Arab. Oke. Nah, setelah ini selesai, untuk pembuatan daftar pustakanya nanti gampang ya. Misalkan nanti antum di sini tulis, sorry.
Al-Maroji gitu ya. Al-Maroji. Nah, di Al-Maroji ini nanti tinggal begini saja, teman-teman. Ya, ke sini, ya, ke sini, sorry. Ke sini, insert bibliografi, continue. Nah, itu sudah jadi daftar isi otomatis gitu ya di sini. Nanti tinggal sesuaikan saja ini apa namanya tata letaknya menjadi dari kanan ke kiri. Nah, itu ya. Jadi mengutip otomatis membuat daftar isi otomatis. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang dalam penulisan itu yang kayak begini kan ini modelnya APA ya. Di kita kan masih pakai Turabian. Ketika menggunakan reference manager itu mau menggunakan style apapun diganti-ganti tidak masalah. Misalkan ini yang APA ya, APA yang body note seperti ini. Kita ingin ganti ke dalam bentuk Turabian. Ini tinggal diganti saja nih ya. Change citation style. Carilah misalkan Turabian ya. Turabian versinya 9 gitu ya, yang di sini nih. Tinggal ganti, update, maka ini akan berubah ya. Yang tadinya sorry, yang tadinya dia dalam kurung sekarang berubah menjadi angka 1. Kenapa? Karena merujuk kepada kutipan di sini nanti. Gitu ya. Nah, biasanya begitu. Jadi style apapun yang digunakan, kalau misalkan menggunakan Mendeley itu tidak masalah, ya. Tidak akan terdeteksi plagiat atau tidak akan merepotkan antum, gitu. Oke. Nah, banyak sekali yang harus dieksplor dan ini tidak hanya sekali praktek kalau untuk Mendeley ini ya. Banyak nanti masalah yang muncul ketika sudah menggunakan ini. Oke. Ada pertanyaan dulu tidak? Ustaz mau nanya, Ya boleh boleh silakan. Mendeley itu kalau nggak salah ada dua ya Ustaz. Oke, betul. Heeh, Mendeley nah itu itu ada dua. Oke. Ada bedanya yang gitu sih. ada yang desktop, gitu kan ya. Nih ada yang saya kebetulan punya dua-duanya kalau tidak salah sebentar. Oke, nih ada dua ya. Mendeley-nya. Oke, saya sambil coba sebentar. Oke. Jadi Mendeley itu memang ada dua. Ada yang versi desktop, ada yang versi langsung site itu. Ini di sini ada dua Mendeley ya, kebetulan di laptop ini. Yang ini satu, terlihat ya teman-teman ya. Yang ini satu nih. Oh maaf, salah. Yang ini satu. Apa bedanya? Ya, kalau dari segi fungsi sebenarnya hampir sama. Bedanya adalah kalau yang desktop ini itu diinstal standalone istilahnya di laptop sendiri secara offline gitu ya. Ini sudah seperti ini. Kalau kita buka ini dia muncul aplikasi seperti ini. Kita tinggal masuk-masukkan data-datanya tuh banyak sekali ya. Referensi buku-buku ataupun artikelnya sudah saya masukkan mungkin sudah ribuan di sini ya tinggal pakai. Ini untuk yang desktop gitu. Nah, kalau yang satu lagi yang reference manager yang site ini, kalau kita klik gitu, dia akan minta login karena dia sifatnya online gitu ya. Nah, tapi kedua-duanya tetap memerlukan yang namanya konektor atau add-in ke dalam Word kita sehingga nanti ketika menggunakannya untuk menulis itu sudah ada di Word kita gitu. Perbedaannya sebenarnya itu saja. Yang satu itu dia langsung online, ya harus masuk akun dulu. Yang satu dia offline gitu. Itu perbedaan yang salah satu perbedaan yang mencolok begitu ya, Hasna ya gitu. Kalau yang lainnya cara penggunaannya dan lain-lain itu hampir sama semua, tidak tidak terlalu masalah gitu. Nah, ada orang yang lebih senang menggunakan desktop. Ada yang senang menggunakan site. Saya itu termasuk orang yang senang menggunakan desktop gitu, yang manual ya. Karena dia tidak perlu login dulu gitu. Asal sudah terkoneksi dengan Word kita. Nah, kalau repotnya yang site itu adalah tadi harus login dulu,
ya. Kalau kita lupa password, ya repot. Meskipun ada kelebihan, kelebihannya adalah semua data terintegrasi di sana, gitu. Itu sih yang membedakannya ya, salah satunya ya Hasna ya, gitu. Oke, ada lagi yang lain? Saya mau tanya, ih, Boleh, boleh. Silakan Nabila. kan, ya kan tadi kan Mendeley itu kan ada dua ya. Pas semester kemarin kita tuh ada tugas Medlit itu kan disuruh pakai Hmm. Mendeley. Nah, ya jujur awalnya juga saya bingung ada yang desktop sama yang reference. Nah, itu Hmm. udah lihat juga tutorial-tutorialnya di YouTube. Ternyata tuh eh, kalau saya ikutin tuh yang reference itu lebih susah buat di connect ke Word-nya gitu, Ustaz. Jadi Betul, betul. pakainya Hmm. yang desktop aja gitu. Betul, betul. Makanya Nah, terus banyak sekali, ya silakan Nabila lanjutkan. jadi saya ngiranya eh, pakainya itu cuma bisa yang desktop doang dan yang reference itu nggak bisa di Hmm. nggak bisa saya pakai gitu. Oke, baik. Sebenarnya dua-duanya bisa ya. Cuman memang ternyata orang yang sudah lama pakai Mendeley, apalagi yang pakai kan desktop, desktop itu lahir duluan ya. Desktop itu lahir duluan sebelum yang reference, yang site, yang online. Itu kalau saya dengar diskusi, kebanyakan lebih suka yang desktop gitu. Karena tadi kemudahan penggunaan, kemudahan integrasi dengan Word tadi gitu. Sedangkan yang satu lagi memang kadang-kadang susah masuk, gitu. Kadang-kadang ada yang crash dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga orang-orang itu akhirnya kembali kepada apa yang memudahkan buat mereka. Ada yang sampai sekarang bertahan pakai desktop gitu ya. Sama saja sih, selama tidak dihapus gitu ya. Ada orang yang justru yang adanya yang referensi itu lebih memudahkan. Kenapa? Karena saya bisa langsung memperbaharui data secara online gitu ya. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi memang kebanyakan orang-orang yang sudah lama menggunakan Mendeley itu memang lebih suka yang desktop Nabila. Kalau saya lihat dan saya dengar itu gitu ya. Dengan alasan kemudahan tadi gitu ya. Dengan alasan kemudahan tadi. Sehingga antum boleh pakai yang mana saja, tidak ada yang salah gitu ya. Toh nanti kan produknya adalah produknya adalah si tulisan itu kalau pakai Mendeley itu kan kalau kita klik si sumbernya dia ada abu-abu biasanya gitu ya. Abu-abu gitu ya kelihatan di terblok si nama pengarang dan tahun karangannya atau si nomor kalau footnote misalkan itu menandakan bahwa dia menggunakan Mendeley gitu. Kalau ternyata si pengarangnya tidak ada blok otomatis warna abu-abu, berarti itu dia menulis manual gitu. Jadi kalau orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan itu sangat mudah membedakan mana yang menggunakan Mendeley, mana yang tidak gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi Nabila senang yang dengan desktop tidak masalah, yang reference biasa tidak masalah gitu. Kalau bagi saya gunakan salah satu yang mempermudah saja. Jangan sampai tidak menggunakan. Bahkan ketika toh dua-duanya tidak bisa digunakan, ada kasus pada mahasiswa sebelumnya tidak bisa juga menggunakan Mendeley yang desktop ataupun yang reference. Saya berikan alternatif yang lain, misalkan menggunakan Zohtairoh gitu ya, nah, yang hampir sama dengan Mendeley gitu. Yang jelas menggunakan basisnya reference manager gitu. Jadi begitu ya Nabila ya. Nah, betul sekali, silakan mau pakai desktop juga tidak masalah gitu. Bahkan tadi yang saya sampaikan orang-orang lama lebih cenderung senang menggunakan yang desktop gitu daripada yang reference. Oke, ada lagi yang lain? Aku Tovan mau tanya masih soal aplikasi tadi. Boleh, silakan. Eh, ya, itu kan tadi kalau misalnya ngelihat dari yang Ustadz jelaskan, berarti yang Mendeley yang site itu yang reference karena login kemungkinan datanya terinput secara online dan kalau misalnya Ya, pindah laptop masih bisa. Nah, itu kira-kira betul. yang desktop juga atau mungkin keduanya gitu. Itu kalau misalnya pindah laptop apakah datanya tetap terinput atau gimana tuh? Oke, baik. Meskipun pindah laptop itu tetap terinput selama selama di data desktop di Mendeley desktop itu juga kita login gitu ya dengan akun kita. Kalau saya coba buka deh ya. Hmm, jadi kelebihan desktop itu adalah bisa login bisa tidak gitu ya. Meskipun sekarang mungkin cenderungannya akan diarahkan ke
login supaya nanti dia terintegrasi dengan produk yang lain. Sebentar saya cek dulu, saya sudah login belum di sini ya. Ini desktop ya, ini versi desktop yang saya gunakan. Oke. Nah, di sini terlihat kan ada nama saya ya di sini ya. Ya. Ini karena saya di desktop tapi tetap login gitu ya. Sehingga data yang ribuan ini sebenarnya saya itu isikan pada laptop saya sebelumnya dari tahun 2000 sekian, 2019 gitu ya. Tapi karena saya menggunakan desktop dan login di sini gitu ya. Nah, di sini maka ini datanya tetap ada, tersimpan dengan rapi karena kita diberikan space sekian sekian mega atau sekian tera, saya lupa ya. Sekian giga gitu untuk menyimpan data-data ini. Coba misalkan kasusnya ini saya sign out ya. Sign out gitu. Oke, kemudian kita login lagi. Nah, sekarang memang diminta lagi nih ya. Diminta lagi karena apa namanya? Sekarang kebijakannya mungkin baru ya. Nah, kalau misalkan saya tidak login di sini, biasanya dia hanya berupa tadi saja aplikasi yang masih kosongan, tidak ada datanya, tidak tersimpan, gitu ya. Tapi kalau kita login di sini, meskipun pakai desktop, itu dia akan tersimpan meskipun kita ganti-ganti laptop atau bahkan membuka beberapa laptop sekalipun gitu. Itu kelebihan dari login terlebih dahulu, gitu ya. Dan mungkin sekarang kecenderungannya adalah minta login terlebih dahulu oleh mereka. Karena mereka juga ada kepentingan bisnis. Kepentingan bisnisnya di mana? Supaya kita bisa mengakses produk-produk mereka gitu. Gitu ya, Alia. Jadi sebaiknya memang login supaya data kita tersimpan gitu. Oke, ada lagi silakan Siska. Baik, Ustadz, terima kasih atas kesempatan. Terkait tadi, Ustadz sempat jelasin kalau kita pakai Mendeley akan tidak terdetek itu plagiarisme ya. Nah, Ya. di awal-awal ketika saya menggunakan Mendeley untuk penelitian, makalah, dan lain hal, itu saya sering banget numpuk referensi. Maksudnya, dalam satu bab itu, referensinya nanti aja dimasukin di Mendeley. Nah, misalkan saya salah dalam menaruh referensi, apakah hal itu akan mempengaruhi plagiarismenya, Ustaz? Oke, jadi pernyataannya si Ano tapi malah yang kita kutip namanya si Ano gitu ya. Gitu ya. Itu punya potensi nanti untuk plagiarisme karena kan misalkan gini, saya atau siapa ya di sini yang menciptakan lagu yang populer. Lagu yang populer sekarang apa ya? Saya belum tahu nih. Oke. Inilah yang populer lah gitu, yang Bapakku NU gitu ya, Ibu Muslimat. Itu kan yang menciptakan seseorang. Kemudian Siska mengatakan bahwa misalkan mengutip lagu itu kemudian dalam kurung penulisnya Ikhwan, otomatis orang yang menciptakan lagu itu tidak akan terima kan? Ya kan? Karena itu bukan ciptaan saya gitu. Nah, kesalahan pengutipan nama dengan pernyataannya itu akan berpotensi sebagai sesuatu yang dianggap plagiarisme, Siska. Makanya mengapa menggunakan Mendeley itu penting, salah satunya misalkan supaya mengurangi kesalahan seperti itu. Gitu. Kalaupun ditumpuk, tetap saja harus jangan sampai tertukar gitu. Kalau tertukar, potensi plagiarisme itu ada gitu. Ya, plagiarisme itu kan intinya adalah jangan sampai pernyataan atau karya seseorang diakuisisi oleh orang lain yang bukan pemiliknya gitu sebenarnya. Gitu ya. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, ini banyak sebenarnya teman-teman permasalahan menulis artikel bahasa Arab menggunakan Mendeley ini. Seperti tadi yang dalam apa tanda kurungnya harusnya saling berhadapan malah saling membelakangi gitu ya. Itu kan masalah-masalah yang sistem banget atau template banget yang harus diatasi. Tetapi bagi saya gini, teman-teman yang penting bisa dulu menggunakan Mendeley dalam penulisan. Ketika menemukan masalah-masalah seperti itu, silakan konsultasi lagi, ya, konsultasi lagi untuk diselesaikan. Saya tidak mau dulu membebani dengan berbagai macam masalah yang muncul, karena penulisan Mendeley dengan bahasa Arab ini unik sekali gitu, ya, masalahnya itu banyak gitu ya. Karena
Mendeley itu awalnya tidak dirancang untuk Arabian gitu ya, atau Arabik gitu ya, tapi Latin. Nah, ternyata dibutuhkan saat ini, makanya ada beberapa permasalahan yang seperti tadi tuh saling membelakangi gitu ya, yang garisnya harusnya di sebelah kanan di kiri, kemudian nomornya yang sudah diarabkan gitu ya, nomornya sudah diarabkan kembali lagi ke Latin gitu, itu akan mungkin ditemukan, dan saya sering menemukan ketika kakak kelas antum tuh bimbingan seperti itu jangan khawatir, nanti tinggal konsultasi saja ke saya atau ke dosen yang lain, itu akan kita berikan obatnya gitu ya. Obat penyakit yang sering muncul seperti itu. Oke. Coba dari pemateri ini ada masalah yang ditemukan apa-apa tuh selama menyiapkan materi ini? Paling ini sih Ustadz, nyambungin Mendeley ke Microsoft Word. Itu Oh, doang. oke, betul betul. Iya, betul. Jadi kalau menyambungkan itu, kalau dulu itu memang ada yang harus kita install ya. Sebentar, mohon maaf. Oke. Jadi kalau dulu itu memang biasanya kita cari di Google ya, konektor Mendeley to Word gitu ya. Konektor Mendeley to Word gitu. Oke, tapi kalau sekarang, nah ini salah satu kelebihan reference manager yang bukan desktop ya. Salah satu kelebihannya ya. Salah satu kelebihan yang reference non desktop itu untuk menyambungkannya itu supaya muncul di Word seperti ini, teman-teman. Bentar. Oke. Nah, ini agar bisa muncul seperti ini ya. Ini bisa diperhatikan ya. Saya tidak tahu nanti halaman Microsoft Word yang punya antum sama atau beda gitu ya. Nah, teman-teman yang ini, yang sebelah sini, ini adalah eh, pengaya atau add-in gitu ya. Mendeley yang dari desktop nih. Nabila di sini biasanya. Kalau yang ini dia reference manager. Saya kebetulan dua-duanya pasang gitu ya. Kedua-duanya pasang. Nah, kalau yang seperti ini otomatis, biasanya salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan menambahkan add-in gitu ya, Fatul ya. Add-in di Word-nya. Sebentar. Add-in itu di mana ya? Saya lupa menunya. Ada yang masih ingat? Add-in itu Di file coba Ustadz. di file ya. Oh ya, file ya. Bukan. Sebentar, banyak sekali nih ini yang di saya. Pengayanya. Add-in ya. Saya lupa add-in itu sebelah mana. Gambar. Sisipkan. Sebentar, saya lupa lagi di mana ya. Oh ini nih add-in nih. Ya, ini add-in ya. Nah, ini nih. Nah, kalau di add-in ini kita tinggal cari saja Mendeley. Tuh kan ada kan di sini ya. Ya, tinggal tinggal diklik saja nanti muncul seperti tadi. Ini untuk yang bukan desktop. Kalau yang desktop itu biasanya harus nyari di Google, kita di konektor atau add-in Mendeley to Word gitu. Biasanya begitu. Itu kelebihan yang dimiliki reference daripada desktop gitu ya. Tetapi dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tadi yang reference untuk add-in-nya supaya muncul di Word itu gampang, tetapi mungkin untuk masukkan data dan lain-lain itu dia harus akunnya harus masuk dan lain-lain, harus registrasi dan sebagainya, gitu ya. Oke. Sebenarnya banyak sekali lah nanti permasalahan-permasalahannya.
Berarti Ustaz kalau Mendeley paling nyaman itu apa paling mudah yang ini ya, yang reference ya, bukan yang desktop. Tergantung ya, kalau orang lama itu desktop, kalau yang baru itu reference. Kalau saya sekarang itu sudah mulai sudah mulai bahkan tidak Mendeley ya kalau saya. Kalau saya awalnya desktop, kemudian lama-kelamaan terbiasa dari reference, bahkan sekarang Mendeley itu sudah saya ganti dengan aplikasi yang lain gitu ya. Dengan Zotero misalkan, karena ada pengaya-pengaya yang lebih komplit. Nah sekali lagi gini, kalau orang yang terbiasa dengan akun, itu reference lebih memudahkan. Ya, terbiasa dengan akun dan registrasi. Kalau orang yang tidak suka ribet dengan akun-akun, itu biasanya desktop lebih lebih memudahkan buat dia gitu. Jadi silakan saja yang mana saja gitu ya. Kalau mau dua-duanya juga dipasang tidak masalah. Sebentar ya. Putar. Assalamualaikum. Salam Ustaz, sehat.
Teman-teman kita SS dulu ya buat bukti kehadiran. Satu, udah siap belum? Oke, udah ya. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Kasih.